Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini berdasarkan kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 11 dalam perikop iring-iringan mempelai. Firman Tuhan hari ini bertemakan perjuangan untuk cinta. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami hendak menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan semua ini sesuai kehendak Tuhan. Dan kami beroleh pengertian akan kebenaran firman Tuhan, serta bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami alaskan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperoleh perhatian dan cinta dari Sang Pujaan Hati, terkadang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang demikian besar. Namun berapapun besar pengorbanan ataupun perjuangan akan dianggap tidak ada artinya demi cinta sejati. Sesuai nas firman Tuhan untuk kita hari ini dan berdasarkan latar belakang dari firman Tuhan di Kitab Kidung Agung secara keseluruhan, ini sebenarnya menceritakan tentang kisah cinta Raja Salomo kepada seorang gadis desa yang disebut sebagai gadis sulam nan cantik jelita. Sayangnya gadis ini tengah menjalin cinta sejati dengan seorang gembala. Tapi kemudian sang raja mengambil gadis ini untuk dibawa ke istananya dan berusaha merebut cinta sang gadis dengan daya pikat istana. Itu yang disampaikan secara khusus dalam bacaan kita hari ini dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-3 ayat 6 sampai 11 ini. Bagaimana perjuangan raja untuk merebut cinta sang gadis pujaannya, antara lain dengan memamerkan kemegahannya, kekuatannya, keagungannya sebagai seorang raja, kemewahan istananya, dan sebagainya. Apakah sang raja berhasil? Sejujurnya kita tidak tahu pasti seperti apa pada akhirnya. Namun kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, ada sedikit gambaran yang menceritakan bahwa sang gadis tetap merindukan dan memimpikan kekasih sejatinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjuangan untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari Sang Pujaan Hati adalah sesuatu yang wajar, yang juga banyak terjadi dalam kehidupan kita. Namun berdasarkan nas firman Tuhan hari ini, dan kalau boleh kita belajar pula dari kitab Kidung Agung secara keseluruhan, dalam perjuangan itu ada beberapa hal yang juga harus kita ingat dan perhatikan. Antara lain bahwa cinta sejati tidak boleh dipaksa sebelum waktunya. Kita bandingkan misalnya dalam pasal 3 ayat 5 mengatakan, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Jadi cinta sejati tidak boleh dipaksa sebelum waktunya. Yang kedua, cinta sejati
tidak boleh dibagi-bagi. Dia hanya utuh kepada satu orang. Dalam pasal 4 ayat 12 dari firman Tuhan juga mengatakan, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ini semua menggambarkan bahwa cinta sejati itu adalah hanya satu, tidak boleh dibagi-bagi. Dalam pasal 8 ayat 6 juga mengindikasikan hal demikian, di mana di situ mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, dan seterusnya. Dan kemudian yang berikutnya, ketika kita berjuang untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari pujaan hati, kita juga harus ingat bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Dalam pasal 8 ayat 7 bagian akhir di situ mengatakan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berjuang untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari pujaan hati kita. Itu adalah hal yang sewajarnya. Tapi ingatlah senantiasa, sebagaimana dari firman Tuhan juga melewati kitab Kidung Agung ini, bahwa cinta sejati tidak boleh dipaksa sebelum waktunya. Cinta sejati murni hanya untuk satu orang. Dan cinta sejati juga tidak bisa dibeli dengan harta. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan firman itu dalam setiap hati kami, serta memberi hikmat pengertian agar kami mampu mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar, serta kami bisa melakukannya sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.